Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk, Bu Fadila Rusmiati dan Bu Yunita Kesuma. Kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah perilaku lingkungan, izin untuk mepresentasikan hasil penelitian kami terkait dengan, studi behavior mapping perilaku dari pengguna, di mana kami mengambil wilayah di Trans Studio Mini, Transmart Carrefour Bandar Lampung. Di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Nova Fadil Ramadan dengan NPM 2015012055, dan kedua adalah Ferdi Taufikur Rahman di mana NPM adalah 20550120005, dan Bang Fatil Hakim Bandalika dengan NPM 15012030. Ini adalah daftar isinya. Kemudian nanti akan kita bahas terkait dengan isu permasalahannya, terus pendekatan, metode, hasil penelitian, dan juga nanti ada kesimpulannya. Jelas, silakan. Sebentar, Pak. Untuk pembagian akan saya jelaskan. Saya Fadila Timbalika dan satu kedua. Yang pertama itu ada latar belakang. Kesehatan mental menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Dan jasmani yang perlu menjaga kesehatan mental. Banyak pula cara untuk menjaga kesehatan mental, tetapi mengobati luka mental memang lebih sulit dibandingkan dengan jasmani. Luka mental merupakan luka yang tidak tampak dari indera. Walaupun demikian, dalam menyikapi hal tersebut, seorang yang mengalami kesehatan mental perlu di beberapa tahap. Namun hal yang paling perlu diperhatikan adalah terkait dengan pemicu mereka mengalami gangguan mental, seperti kecemasan berlebihan, tekanan hidup, permasalahan orang tua, atau ekonomi dan pemicu lainnya yang menyebabkan mereka tidak bersemangat untuk menjalani hidup mereka. Salah satu cara dalam menyikapi kesehatan mental adalah healing. Namun nyatanya healing tidak benar-benar menyembuhkan permasalahan mereka, tapi mereka bisa memberikan jeda sejenak dari hiruk pikuk dunia ini. Lanjut. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kondisi existing Trans Studio Mini, Transmart Carrefour, dan Bandar Lampung. Bagaimana perilaku pengguna ruang dari Transmart Bandar Lampung. Lalu bagaimana sirkulasinya, bagaimana rekomendasi wilayah penataan ruang dari Transmart Carrefour Bandar Lampung. Lanjut. Tujuan dan saran. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi existing wilayah Transmart, mengetahui perilaku pengguna ruang Transmart, mengidentifikasi sirkulasi penggunaan ruang Transmart, dan memberikan rekomendasi wilayah penataan ruang Transmart. Lanjut. Lalu ada lingkup pembahasan. Yang pertama, kondisi site existing wilayah penelitian berupa Transmart Carrefour Bandar Lampung. Lalu karakteristik pengguna wilayah penelitian Transmart Carrefour, pemetaan wilayah dan juga penggunaan wilayah penelitian, analisis pengamatan terhadap hasil pemetaan wilayah, dan yang terakhir hasil dan rekomendasi terhadap konsep wilayah penelitian. Lanjut. Lokasi pengamatan terdapat di Transmart Studio, Transmart Carrefour, Jalan Sultan Agung nomor 283, W Halim, Permai, Kecamatan W Halim, Kota Bandar Lampung. Lanjut. Lalu ada metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan analisis di kawasan Transmart Studio dengan menggunakan metode tes yang didasarkan pada studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, wawancara, dan mengumpulkan data primer serta data-data sekunder.
Satu, jenis penelitian yang digunakan dengan melakukan survei langsung ke tempat lokasi. Dua, sifat penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta ada di lapangan. Ketiga, ada sumber data. Yang pertama, sumber data primer, yaitu data lapangan yang diperoleh langsung melalui survei. Lalu ada data sekunder, yaitu data merupakan data yang diperoleh dari studi literatur dan jurnal penelitian terdahulu. Lanjut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah kegiatan peninjauan secara langsung di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi di lokasi. Pembagian penjelasannya adalah sebagai berikut. Siang hari mulai pukul 14.30 sampai 15.00. Malam hari mulai pukul 18.30 sampai jam 19.00. Yang kedua ada dokumentasi, yang merupakan metode pengumpulan data atau variabel berupa catatan yang didapat dari sumber yang relevan. Lanjut. Lalu ada pengolahan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai keadaan yang terjadi di lapangan dan dalam masyarakat, dengan tolak ukur kearifan lokal juga lingkungan yang berkelanjutan. Lanjut. Kita sekarang memasuki bab 2, tinjauan pustaka. Studi literatur yang pertama tuh ada studi literatur yang relevan. Yang pertama, konsep kesehatan mental. Kesehatan mental secara umum dapat dipahami sebagai kesejahteraan secara penuh, baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun keadaan lemah. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 menyatakan bahwa kesehatan mental adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial di mana memungkinkan manusia untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Lalu WHO menyatakan kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Pribadi normal yang sehat adalah pribadi yang menampilkan tingkah laku yang kuat dan bisa diterima masyarakat pada umumnya, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Lanjut. Kesehatan mental menurut WHO menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang didasari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, lalu dan menjalani kehidupan yang produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Di bawah ini ada penyebab-penyebab dari masalah kesehatan mental. Yang pertama, tekanan masalah dalam hidup sehari-hari, trauma, lalu tidak memiliki support system, perubahan fisik, ada yang masalah fisik yang serius, gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang tidak sehat, dan terakhir memiliki keluarga yang memiliki masalah kesehatan mental. Lanjut. Tanda-tanda masalah mental bila seseorang mengalami masalah kesehatan mental, umumnya terdapat perubahan yang terjadi dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Berikut ini adalah tanda-tandanya. Yang pertama, pikiran. Salah satu contohnya memiliki banyak pemikiran negatif, lalu ada perasaan, perubahan emosi yang cepat, merasa tidak berdaya, mudah merasa marah, dan lain-lain. Yang ketiga ada perilaku. Tidak memiliki energi untuk melakukan aktivitas, menghindar dari pekerjaan atau lingkungan sekitar, dan ingin menyendiri, sulit makan dan tidur, berkelahi dengan lingkungan sekitar, memiliki rasa sakit, nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Lanjut. Lalu selanjutnya konsep dari self-healing. Self-healing didefinisikan sebagai perilaku yang memiliki tujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki diri sendiri.
Di sisi keilmuan, self healing lebih mengarah pada proses pemulihan, penyembuhan yang biasanya diakibatkan oleh gangguan psikologis, trauma, dan sebagainya. Lalu berikut ini merupakan langkah-langkah dari self healing. Yang pertama, breathing exercise, mengatur dan melatih pernapasan sejak lama diketahui memberikan manfaat bagi individu, yang sangat membantu terutama ketika tubuh mengalami reaksi fight ketika mengalami atau menghadapi kondisi yang stres. Kedua, ada menulis. Cara ini dapat dilakukan sebagai media bagi individu untuk mengekspresikan emosi yang dirasakan. Dan juga menjadi obat stress relief tersendiri yang bisa menjadi tumpuan kekuatan self healing. Namun perlu diperhatikan bahwa self healing dengan menulis juga bukanlah sekedar menulis, tetapi juga harus berfokus dengan harapan dapat membantu untuk menemukan makna dari memori traumatis yang dirasakan. Lanjut. Ketiga, ada behavior mapping konsep. Behavior mapping merupakan teknik survei yang dikembangkan oleh Italson sejak tahun 1970-an. Pemetaan mengikuti 10 prosedur yang terdiri dari 5 unsur dasar, yaitu sketsa dasar, definisi yang jelas tentang bentuk perilaku yang akan diamati, informasi satu rencana waktu yang jelas, prosedur sistematis yang jelas, dan terakhir sistem coding penandaan yang efisien untuk lebih mengefisiensikan pekerjaan observasi. Lanjut. Pemetaan perilaku meliputi suatu peta kenyataan atau rencana dari suatu area pada lokasi manusia dan area menunjukkan aktivitas manusia. Pengamatan terhadap perilaku pengguna ruang berdasarkan person center maps dan place center maps serta physical trace, yaitu person center maps, yaitu teknik perilaku ini menekankan pada pergerakan manusia pada suatu periode waktu tertentu. Yang kedua ada place center maps. Dalam penelitian ini digunakan metode place center maps untuk melihat bagaimana manusia mengatur dirinya dalam suatu lokasi tertentu. Yang terakhir ada physical trace. Pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan tanda-tanda yang ditinggalkan pengguna atau anak didik setelah melakukan aktivitas. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Moderator, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdi Taufikur Rahman dengan NPM 205501-2005. Selanjutnya adalah gambar kawasan terpilih. Pada kawasan yang terpilih, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang, lalu pada sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Sukabumi. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Kecamatan Kedaton, serta yang di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukarame. Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi dalam 5 satuan ruang, yaitu daerah berbukit sampai bergunung dengan ciri khas lereng-lereng yang suram dengan kemiringan lebih dari 25% dan ketinggian rata-rata 300 meter di bawah permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa. Lalu daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8% hingga 15%, dan ketinggian antara 300 meter sampai 500 meter di bawah permukaan laut.
Kawasan ini meliputi wilayah Gedong Tataan, Kedaton, Sukoharjo, dan Pulau Panggung di daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta Adirejo dan Bangunrejo di daerah Kabupaten Lampung Tengah. Lalu dataran aluvial mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung Tengah hingga mendekati pantai sebelah timur. Ketinggian kawasan ini berkisar antara 25 hingga 75 meter di bawah permukaan laut. Dengan kekeringan 0% hingga 3%, dataran rawa pasang surut di sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter di bawah permukaan laut. Daerah aliran sungai yaitu Tulang Bawang, Seputi Sekampung, Semangka, dan Wai Jepara. Lalu ada administrasi wilayah. Yang pertama ada Kepala Lurah, yaitu Elia Rosmiati AKS, yang lahir di Subang 12 Oktober 1962, dengan pangkat atau golongan penata TK1 3D dengan pendidikan terakhir S1, pelatihan Diklat PIM 4 TMT dengan masa jabatan 26 September 2011 dengan jenis kelamin perempuan. Lalu ada sekretaris lurah, yaitu M. Jusas Merlando, SIP, MIP, dengan pangkat penata muda TK 1 3B. Lalu kasih pemerintahan dan layanan umum dengan nama Mutiawati SOS, dengan pangkat penata TK 1/3D atau golongan 3D. Lanjut. Lalu ada kasih pemberdayaan masyarakat, yaitu Erawati, dengan pangkat atau golongan penata 3C. Lalu ada kasih ketentraman dan ketertiban, yaitu Sukardi, dengan pangkat atau golongan penata dengan golongan 3C. Lalu luas daerah dan kondisi fisik. Yang pertama, wilayah Kecamatan Wehalim terdiri dari 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Perumnas Wehalim, Kelurahan Wehalim Permai, Kelurahan Gunung Sula, Kelurahan Jagabaya 1, Kelurahan Jagabaya 2, dan Kelurahan Jagabaya 3. Lalu keadaan ekonomi, penduduk Kota Bandar Lampung merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari banyak suku bangsa antara lain Lampung, Jawa, Sunda, Batak, Banten, dan lain-lain. Keadaan tersebut menyebabkan keadaan sosial budaya atau culture di setiap wilayah menjadi sangat majemuk. Berdasarkan data proyeksi pada penduduk pada tahun 2008, penduduk Kota Bandar Lampung mencapai 812.899 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,68% per tahun, terdiri atas 395.824 laki-laki dan 417.070 perempuan, dengan tingkat kepadatan 4.481 jiwa per kilometer persegi. 23 jumlah rumah tangga atau KK sebesar 192.447 KK dengan rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar 5,0 jiwa. Dan atau iklim, Kecamatan Wehalim termasuk kota beriklim basah.
Suhu udara maksimum rata-rata 30,57 derajat Celcius dengan kelembapan maksimum rata-rata 89,34%. Intensitas penyinaran rata-rata 0,25 jam dan dengan kecepatan angin rata-rata 2,34 km per jam dan rata-rata evaporasi 3,95 mm per hari. Curah hujan yang tinggi 20 atau lebih dari 100 mm per bulan terjadi selama bulan November sampai dengan Mei dan musim kemarau. Next. Berikut adalah gambaran lalu data ruang dan kegunaannya. Di Transport terdapat sebuah area permukiman, terdapat sebuah area permainan yaitu Trans Studio Mini. Di area bermain ini terdapat banyak wahana permainan yang beragam, mulai dari wahana untuk anak-anak hingga wahana untuk permainan untuk orang dewasa. Di Transmart terdapat sebuah area permainan yaitu Trans Studio Mini. Di area bermain ini terdapat banyak wahana permainan yang beragam. Selanjutnya, Baik, untuk Saudara Ferdi, terima kasih telah menjelaskan untuk terkait dengan lokasi gambaran wilayah studi yang akan kita lakukan. Selanjutnya, pada bab hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fadila Ramadan. Izin menjelaskan untuk terkait dengan hasil dan pembahasan yang telah kita lakukan. Ini merupakan tracing website yang telah kita lakukan di wilayah Trans Studio Mini Transmart Carrefour. Memiliki gambaran seperti ini kurang lebih, di mana ada beberapa wahana permainan yang namanya saya adopsi dari wahana Dufan. Di mana penelitian ini menganalisis perilaku pengguna di wilayah Trans Studio Transmart ini. Ada beberapa wahana yang ditawarkan oleh Trans Studio ini. Ada wahana perosotan air, wahana untuk permainan anak kecil dan balita, ada food court juga untuk menikmati jajanan, ada bumbungkar, ontang-anting, ada juga loket zone itu untuk memesan tiket untuk menikmati semua wahana, ada roller coaster juga, pontang-panting, dan ada eskalator untuk sirkulasi lantai 3 ke lantai 2. Lalu selanjutnya terkait dengan ini, merupakan detail pewarnaan di lokasi penelitian tadi, di mana ada beberapa wahana sebagai sirkulasi warna hitam tadi sebagai sirkulasi eskalator antara lantai 3 dan 4. Ini merupakan satu-satunya sirkulasi utama dari lantai dasar menuju lantai puncak. Warna ungu ini menunjukkan pintu akses menuju wahana roller coaster. Jadi karena roller coaster ini prinsipnya adalah dia tidak menempel dengan dasar dari lantainya, maka dia akan diangkat posisinya. Warna toska menunjukkan daerah loket tiket, warna oranye menunjukkan daerah untuk ontang-anting, itu seperti wahana yang kursi yang berputar. Lalu ada juga wahana bom-bom dengan warna coklat. Ada juga warna biru dengan food court, dan di food court ini itu ada sekitar 4 sampai 5 tempat food court untuk menikmati jajanan yang disediakan oleh para UMKM tersebut. Warna nila menunjukkan wahana perosotan air yang membentuk dinosaurus di ujung dekat eskalator menuju CGV Cinema. Warna ini berbentuk perosotan air pada umumnya namun digerakkan oleh mesin. Dan warna navy itu menunjukkan wahana pesawat yang berputar. Ini itu sejenis dengan pontang-panting pesawat yang diputar itu di wahana Dufan. Selanjutnya terkait dengan wahana games, jadi kan ada wahana untuk permainan yang seperti di Dufan, tapi kalau ini lebih wahana games yang diadopsi mungkin serupa dengan time zone atau fun world seperti itu yang menggunakan kartu digesek. Ini banyak sekali permainan-permainan seperti ada permainan kartu Animal Kaiser ataupun permainan mengambil boneka dan sebagainya.
yang memenuhi tadi area warna putih. And untuk selanjutnya terkait dengan tracing map behavior setting yang telah kita lakukan, di mana ada dua kondisi yang dilakukan, yaitu yang pertama di hari yang sama pada Selasa 7 Juli pukul 14.30 sampai 15.00 dan juga 18.30 sampai 19.00. Nah, ini adalah waktu yang dilakukan pada pukul 14.30 sampai 15.00 pada 7 Juni. Terlihat bahwa dari behavior mapping yang kita lakukan banyak sekali rata-rata umumnya adalah dihuni oleh para anak-anak dan juga remaja, yang pada umumnya remaja dan anak-anak itu disebut didampingi oleh orang tua mereka. Cuman pada umumnya memang anak-anak dan remaja inilah yang paling banyak menikmati wahana bermain yang ada di sana, seperti wahana tadi time zone-nya dan juga ada beberapa wahana seperti anak kecilnya. Untuk dewasa dan lansianya itu pada umumnya dia menemani anak-anaknya, dan juga di sisi lain dia juga terutama untuk lansianya menikmati hidangan ada di food court, seperti ada mengopi, juga ada yang berdiskusi dan sebagainya di area food court sebelah kiri warna biru ini. Nah, untuk terlihat di pengamatan juga ketika dia siang menuju hari ini itu Transmart Carrefour cukup sepi dibandingkan pada hari libur, karena mengingat ini adalah hari kerja dan pada umumnya orang tua mereka juga masih pada bekerja, sehingga memang tidak terlalu ramai. Wahana balita menjadi paling banyak dikunjungi selain Bobongkar, di mana di wahana balita ini seperti permainan anak kecil ini cukup banyak anak-anak di sana yang sedang bermain, namun juga ada beberapa orang tua yang mengawasi mereka dari kejauhan. Selain itu juga ada Bobongkar yang menjadi wahana yang cukup ramai selain tadi wahana tadi yang permainan balita itu. Dan untuk yang masalah beberapa lansia itu dalam pengamatan yang telah dilakukan itu mereka paling banyak berada di area food court ataupun tempat duduk yang umum untuk sekadar berdiskusi ataupun untuk menikmati makan atau jajanan yang tersedia. Lalu ini adalah analisisnya di mana tadi ada food court ini menjadi paling ramai. Eskalator pada saat pengamatan itu menjadi salah satu titik yang cukup ramai, di mana pada saat ini banyak beberapa orang tua ataupun pengunjung yang ingin turun ke area Transmart di lantai 2-nya untuk berbelanja ataupun mungkin mereka ingin pulang ke rumah. Dan ini cukup ramai pada saat itu dan ada sedikit penumpukan pada area itu karena lokasinya yang juga di tengah dan juga hanya satu eskalator yang menuju ke bawah. Untuk selanjutnya terkait dengan analisis behavior site pada malam harinya sekitar waktu maghrib setengah 7 sampai jam 7, di mana terlihat lebih sedikit dibandingkan pada sore harinya. Pada umumnya memang ini dikarenakan juga ada jeda waktu saat maghrib dan juga banyak beberapa pengunjung yang sudah pulang ke rumah untuk beristirahat. Dilihat bahwa pada waktu ini penurunan pengunjung cukup signifikan dibandingkan sore hari tadi, di mana pengunjung ini relatif sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, yang di mana posisi musola juga berdekatan dengan area Trans Studio Mini, dan juga ini ditandai dengan berkurangnya pengunjung di wilayah games, di mana di wilayah permainan time zone atau funworld tadi itu sangat sedikit dibandingkan sebelumnya. Hanya ada beberapa anak kecil dan juga orang tua yang menemani. Dan untuk area seperti wahana permainan seperti roller coaster, kota pating, bom bongkar juga cukup sedikit dan bisa dibilang memang tidak beroperasi pada saat itu karena memang cukup sedikit yang dioperasikan permainannya. And untuk selanjutnya ini ada analisisnya di mana tadi food court masih cukup banyak atau bisa dibilang memang area yang paling banyak didominasi oleh para pengunjung untuk dihuni oleh para pengunjung anak-anak dan juga untuk lansia terutama. Untuk tempat duduk juga ada beberapa titik yang menjadi spot yang cukup banyak dihuni. Biasanya ini dihuni oleh para orang dewasa atau para remaja yang sedang berdiskusi atau sekadar untuk mengobrol saja di beberapa titik bagian sebelah sini. Dan untuk roller coaster saat itu cukup sepi karena memang lagi jeda saat maghrib, sehingga dari pengamatan ini terlihat bahwa memang ketika di malam hari pengamatan dilakukan di wilayah Trans Studio ini cukup sedikit peminatnya yang bermain di wilayah ini. Dan terkait dengan terakhir adalah kesimpulannya, maka kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan tadi, Transmart Studio Transmart Carrefour ini didapatkan beberapa kesimpulan terkait dengan behavior setting dengan metode plus center mapping. Berdasarkan pengamatan ini dapat bahwa pengunjung didominasi oleh anak-anak dan remaja. Di sini juga ada pengunjung dewasa dan nasi yang cukup sedikit juga, walaupun tidak juga terlalu banyak. Yang pada umumnya dewasa ini merupakan orang tua dari anak-anak mereka yang sedang mengunjungi Transmart Carrefour untuk sekedar bermain dan juga menemani anak-anaknya, di mana biasanya kombinasinya ada dua orang tua, yaitu ayah dan ibunya, dan juga beberapa anak sekitar 1 sampai 2 anak yang bermain di area tersebut.
dan sisanya mungkin adalah orang-orang dewasa yang hanya sekedar ingin menikmati jajanan atau sekedar ingin menikmati pemandangan atau mungkin melakukan sirkulasi ke arah atas. Dan terkait saran, mungkin ada beberapa saran yang masukan yang bisa menjadi pertimbangan untuk Trans Studio Mini Transmart Carrefour. Yang pertama terkait dengan penempatan kursi umum yang harusnya lebih tertata dengan rapi dan juga dengan frekuensi lebih banyak, di mana kursi yang ditata di wilayah Trans ini cukup sedikit dibandingkan dengan arena bermainnya, dan ini cukup melelahkan juga bagi beberapa pengguna yang ingin sekadar melihat pemandangan atau melihat sebuah wahana-wahana tanpa harus bermain, sehingga mungkin kursi umum duduknya ini bisa ditambahkan frekuensi dan ditata lebih tertata lagi supaya pengunjung tidak merasa pegal atau kelelahan ketika mereka setelah menikmati permainan yang tersedia. Dan juga terkait kedua adalah pengelolaan penempatan wahana bermainnya yang bisa tergolong cukup sempit dan tidak ada beberapa kondisi yang membuat sirkulasi cukup sempit dan tidak baik dalam segi sirkulasinya. Ada ruang negatif di sana, sehingga mungkin perlu ada pengelolaan yang lebih baik lagi terkait wahana bermainnya supaya ada kesan lebih luas dibandingkan sebelumnya, terutama pada titik-titik ramai pengunjung yang itu bisa menyebabkan mungkin rasa sesak jika terlalu banyak pengunjung yang datang ke wilayah Transmart. Mungkin itu kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menyimak presentasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.